Halo Sobat Bengkel, kembali lagi bersama kita Rianri Motor. Video kali ini kita akan membahas tentang manajemen bengkel. Apakah itu manajemen bengkel? Apakah perlu? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke? Sobat Bengkel, untuk memulai pembahasan manajemen hari ini, kita akan mulai dengan membahas apa itu manajemen bengkel. Pengertian manajemen bengkel yaitu adalah usaha untuk mengelola bengkel melalui tahapan-tahapan seperti perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi supaya bengkel itu menjadi lebih maju ke depannya. Apa itu yang namanya perencanaan? Perencanaan, kita harus merencanakan pada saat seperti untuk belanja spare part. Kita harus merencanakan dulu barang apa yang akan kita beli, stok kita masih ada enggak. Kalau sekiranya berkurang, kita catat untuk pada saat perencanaan. Dan kita harus menentukan dari sini dulu. Jangan sampai di toko kita baru mikir lagi. Nanti barang yang kita beli akan mubazir atau terlalu banyak stok. Perencanaan yang lain Anda bisa menjabarkannya sesuai yang Anda inginkan. Implementasi, yang dimaksud itu implementasi, kita mengimplementasikan seperti menata susunan oli agar bisa dilihat konsumen, menata spare part dan menggolong-golongkannya, terus menamai tempat-tempatnya itu, membuat kode-kode barangnya, membuat kode harga jual, harga modal kita. Dan pada saat ada konsumen, barang yang dicari konsumen kita dapat mengambilnya dengan tepat dan tidak perlu mencari-cari kemana-mana lagi. Seperti itulah untuk mengimplementasikannya menurut saya. Jadi seperti inilah Sobat Bengkel, untuk menggolongkan atau menempatkan satu barang itu seperti ini. Ini di sini berbagai macam ban, tapi kita harus menentukan dulu nih. Untuk swallow di sini dari yang besar sampai yang kecil, khusus swallow seperti FDR, ban FDR, khusus FDR gitu. Jadi nanti kita nggak terlalu pusing nyari ukurannya karena sudah dikelompokkan seperti FDR, swallow, Honda, khusus Honda, dan seperti oli sel, khusus oli sel, bebek, matic, yang biru. Untuk MPX 2, MPX 1, federal semua, matic, bebek, yang untuk motor gede, motor laki, enduro racing, enduro matic liter, SPX, Castrol, kita susun Castrol semua, Castrol power, Castrol aktif. Seperti ini Sobat Bengkel, contohnya lagi, saya membuat kotak-kotak dari dus bekas. Saya menamainya, khusus untuk tutup oli atas ada semua. Di sini saya campur oli atas Honda, Vario, Suzuki, sama koil untuk Yamaha. Saya buat Mio
Mio lama itu kodenya apa? 5TL, Mio M3 2PH, Jupiter, Vixen, dan lain-lain. Seperti itu sobat bengkel. Seperti roller, di sini saya tentukan roller khusus Honda. Kodenya apa gitu? Beat. Misalkan Beat, Scoopy, kodenya KPY, Vario 110, Vario FI, kodenya apa? KPB, Beat. Seperti itu sobat bengkel. Sama roller Yamaha. Yamaha juga ada Mio lama, ada Mio J, ada Xeon. Jadi saya tentukan kodenya apa gitu. Kode yang dibuat oleh perusahaan Yamaha. Jadi itu barang tidak bakalan bisa salah ngambil atau tertukar gitu, karena sesuai kode masing-masing. Dan untuk di motornya juga akan lebih awet karena sesuai barangnya dia, memang barangnya dia. Banyakan itu bengkel-bengkel asal dimasukin saja, seperti roller, entah roller apa dimasukin, pembel, entah pembel apa masuk, asal masuk. Nanti kualitasnya itu tidak akan tahan lama karena bukan punya dia segitu. Seperti sampai di sini juga semua saya nama-namain. Kita cuma modal lakban sama spidol. Jadi kita juga untuk mengambil barang itu lebih gampang, dan barang-barang kita, spare part kita tidak tercecer kemana-mana. Nah seperti ini sobat bengkel, semua itu saya nama-namain, bikin rak rapi seperti dispet. Di sini saya buat dispet ini khusus di kotak-kotak ini, saya nama-namain semua. Dispet ini saya buat namanya, dispet ini seperti ini sobat bengkel. Dispet Vario CBS, di depannya yang merek biasa, di belakangnya merek yang ori gitu. Pada saat orang butuh yang ori, kita tinggal ambil yang dari belakangnya, yang biasa kita ambil dari depan. Semua barang-barang saya di sini saya namain, dan untuk di spare partnya juga saya kasih harga, kode harga. Saya tentukan kode harganya, harga modalnya berapa, harga jualnya berapa. Jadi pada saat kita punya karyawan juga, barang spare part kita tidak akan berantakan karena sudah digolong-golongkan, sudah ada kode-kodenya. Karyawan juga tidak nanya-nanya lagi karena di spare partnya sudah tertera, ada kode untuk harga jual, ada kode harga modal. Jadi kita bisa tahu. Seperti pambel di sini, pambel yang merek biasa saya gantung, kita golongkan. Ini misalkan Vario karbu, itu kodenya KPB. Kita gantung dia satu gantungan. Jadi nanti kita tidak terlalu tinggal ambil ini. Misalkan ini Mio lama 5TL. Saya buat kodenya di sini 5TL. Jadi kita tidak bakalan salah ambil, tinggal comot dapat satu. Misalkan Mio J kodenya apa? 54P, tinggal ambil. Seperti Beat F1. Beat F1 itu kan ada bermacam kode. Seperti Beat F1 yang pertama itu kodenya KZL. Kita susun di sini yang KZL semua. Dan ada lagi Beat F1 yang kode K44, yaitu Beat Pop, Beat ESP. Itu pembelnya ada perbedaan dengan Beat F1 yang KZL. Jadi nanti di samping kita memasang pembelnya nggak salah, kualitasnya di motor orang juga pasti lebih tahan lama, karena khusus untuk K44, khusus untuk KZL. Seperti ini Beat karbu, saya bikin Beat KVY kodenya, jadi khusus untuk Beat karbu, dan seterusnya. Nanti tergantung sobat bengkel untuk menyusunnya agar lebih rapi. Seperti ini sobat, kampas belakang Mio, ini khusus Thunder Next. Di
Di sini Vario Beat, kampasnya ada kotak-kotaknya tersendiri. Seperti di etalase saya, sobat bengkel, di sini oli khusus 2 tak. Dan di sini kelaharnya saya buat kotak-kotaknya sesuai nomor kelaharnya. Jadi pada saat kita nyari, tinggal ambil aja kotaknya, ambil kelaharnya gitu. Kita nggak perlu capek-capek nyari lagi. Dan barang-barang kita, kalau kita tidak membuat seperti itu, mungkin pada saat mau nyari kita akan capek di mana, masih ada apa enggak gitu stoknya. Kalau seperti ini, stoknya kita jelas, kita tinggal lihat masih ada enggak stoknya. Oh, kosong, kita catat lagi untuk nota untuk belanjaan kita. Seperti tadi pada saat perencanaan mau beli spare part ke distributor, seperti itu sobat bengkel. Dan mengevaluasi, maksudnya mengevaluasi itu kita mengevaluasi semua dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dan bahkan dalam sebulan, dan untuk dalam 1 tahun dalam suatu manajemen itu. Untuk mengevaluasinya kita perlu membuat catatan pembukuan seperti catatan harian, yaitu penjualan kita sehari-hari, catatan pengeluaran kita seperti bayar listrik, bayar internet, bayar gaji karyawan, catatan untuk belanja juga. Kita harus catat semua agar kita bisa dalam seminggu itu, dalam sebulan itu, kita bisa total pengeluaran kita. Kita bisa total omset kita dalam sehari, dalam seminggu, dan bahkan sebulan omsetnya berapa gitu. Dan kita bisa total juga keuntungan kita sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa, dan bahkan dalam 1 tahun. Nanti saya akan tunjukkan cara sederhana yang pernah saya lakuin, pengalaman saya, sharing untuk saudara sahabat bengkel. Jadi seperti ini sobat bengkel. Di sini saya contohin pembukuan saya per Senin 31 Agustus. Di sini saya buat keterangan, terus berapa gitu. Di sini laba atau keuntungannya, harga, jumlah. Jadi setiap barang laku atau ada jasa, semua kita catat. Seperti ini kita laku ban dalam Kingtube, harga jualnya 45.000, dan keuntungannya langsung kita catat. Oli keuntungannya 6.000, oli gear dan seterusnya, semua kita catat, dan keuntungannya juga kita catat untuk mempermudah nanti mencari keuntungannya. Dan langsung kita jumlah semua sampai seterusnya. Dan kalau sudah tutup, di sini kita total semua. Jadi keuntungan pada hari itu dapat sekitar 575.000, dan total penjualan seharian itu 1.403.000. Nah, untuk di sini seperti untuk jasa itu langsung kita catat, karena keuntungan semua hanya modal kunci dan tenaga kita. Dan di sini juga harganya 25.000, langsung ditotal. Nah, begitu seterusnya, langsung kita catat semua keuntungannya. Nah, untuk belanjaan kita pada hari itu juga kita catat di bawah.
ada tagihan kita catat juga, kita total. Nah, dalam perhitungan untuk 1 bulan kita buat juga begini untuk sederhananya. Tanggalnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Di sini penjualannya 1.433.000 di sini. Nah, seperti itu sobat. Nah, setiap harinya kita catat total penjualannya, keuntungannya per hari itu, dan dalam sebulan itu kita total omset dalam sebulan itu kotor sekitar 53.665.000 dan untuk keuntungannya 20.315. Seperti saya buat rumusnya, total laba dikurang beban lain-lain sama dengan untung bersih. Jadi pengeluaran sehari-harinya juga per tanggalnya, ini per tanggal 2 kita bayar keamanan RT 25.000, tanggal 4 bayar 300.000 dan seterusnya. Di sini kita total semua dalam sebulan itu 9.220. Nah, sesuai rumus tadi keuntungannya 20.315.000 dikurang total beban lain-lain itu tadi, kita kuranglah itu. Selesai dikurang, dapatlah total 11.095.000. Itu keuntungan bersih. Tapi itu belum semuanya, masih ada lagi. Apa itu? Yaitu kontrakan per tahunnya. Seperti contohnya saya di sini, kontrakan atau sewa rukonya itu saya itu per tahun sekitar 35 juta. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Kita bagikan aja 35 juta dibagi 12 bulan dapat 2.917.000. Jadi keuntungan yang tadi itu kita kurang dengan untuk bayar sewa kios 11.095.000 dikurang 2.917.000, dapatlah 8.178.000. Inilah akhir untuk keuntungan bersihnya. Jadi di sini kita sudah mengurangi untuk biaya kios per tahunnya, tapi kita kurangin per bulan. Ini bisa kita simpan dan kumpulkan dalam 1 tahun. Jadi untuk tahun depan kita tidak terlalu pusing lagi untuk nyari uang untuk ke situ karena kita sudah membuat taksasinya. Sobat bengkel, terima kasih menyaksikan video saya ini tentang manajemen bengkel. Itu hanyalah menurut pengalaman saya, sharing kepada sobat bengkel untuk pemula. Selanjutnya Anda sendiri yang menilai, Anda sendiri yang memutuskan seperti apa itu sebagai gambaran tentang manajemen bengkel yang pernah saya lakuin sampai saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Semangat, semoga sobat untuk pemula termotivasi, tahu gambarannya seperti apa. Untuk itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk Anda mendapatkan notifikasi selanjutnya atau video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam Horas.